Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan larangan mudik Lebaran 2020. Kebijakan ini sebagai salah satu cara memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Para kepala daerah juga sudah mengimbau warganya di perantauan agar tidak mudik Lebaran tahun ini. Tapi mereka juga bekerja sama menghidupi para perantauan agar patuh pada aturan taat mudik. Tanpa mudik ke kampung halaman, silaturahmi juga bisa dilakukan. Bukan hal mustahil di era serba digital seperti sekarang ini. Dalam episode Merdeka Bicara kali ini, kami berbincang dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dia akan bercerita bagaimana keluhan dari warganya yang tidak bisa mudik hingga rencana lebaran digital yang digagasnya. Pak Ganjar, ini kan juga kita dalam hitungan hari segera memasuki Lebaran ya Pak ya. Nah kalau soal mudik ini apa-apa aja sih Pak langkah pencegahan yang tadi Bapak bilang kan memang tidak bisa dihindari juga ya Pak ya, namanya pemudik itu yang datang kan Pak tetap saja ada kayak yang dari PMI, pekerja migran, dan mungkin ada beberapa orang yang tetap ngeyel untuk mudik. Nah, selain tadi melakukan karantina atau pencegahan di lapangannya seperti apa Pak Ganjar? Koordinasinya mungkin dengan kepolisian atau TNI Pak? Sekarang ada dua cara mencegahnya Mbak. Satu yang dari epicentrum atau yang sudah kena PSBB seperti Jabodetabek, yang dua dari bawah. Yang di atas atau di ujungnya yang di awalnya dari Jabodetabek itu kita buat partisi, ada checkpoint untuk dikontrol, termasuk jalur-jalur tikus. Sekarang kita tambah. Nah yang terlanjur lolos kita tangkap dengan kipernya ini ada di desa. Ini para pendamping desa kita gerakan sehingga mereka ikut mencatat Mbak. Maka tugas kita nanti adalah menyelamatkan mereka. Bagaimana cara menyelamatkannya? Mereka kita karantina. Sehingga yang penting mereka termanage dengan baik. Itu saja sebenarnya cara mencegahnya. Selebihnya ya itu tadi, selebihnya ya biarkan mereka tetap tinggal di Jabodetabek khususnya. Terus kemudian yakinkan bahwa suplai pangannya cukup. Kalau suplai pangannya cukup, mereka dibantu, maka mereka akan tidak pulang. Nah kalau nggak bisa makan, suruh bertahan bagaimana? Kan lebih baik. Gitu Mbak. Pak, tapi banyak nggak sih Pak dapat keluhan misalnya kayak dari perantauan, Pak kita nggak bisa pulang tapi kita belum dapat bansos. Tiap hari tahu nggak? Jadi juga jangan-jangan ya? Ya tiap Pak. Hari Mbak. Jadi masuknya mereka ke handphone saya begitu ya. Dia masuk ke sini, ada melalui medsos saya, ada melalui WA saya. Saya nggak tahu tuh nomor WA saya itu sampai semua orang tahu. Kayaknya pas satu orang tahu, lewat sana lebih cepat mungkin gitu ya. Sehingga itu keluar tiap hari Mbak. Kenapa dapat kadang-kadang pakai kata-katanya kasar, marah-marah, itu tiap hari. Pak, lalu terus menanggapinya gimana Pak? Maksudnya begitu ada aduan itu seperti apa Bapak untuk menyelesaikannya gitu Pak? Untuk mengecek cek-receknya Pak? Ya sama, kalau kami yang di Jabodetabek kan ada kantor perwakilan Jakarta ya. Sehingga mereka yang kita minta menghubungi saya, brief di IG saya, terus kemudian cantumin nomor teleponnya, terus kemudian kita cantumin lagi, mereka mendaftar, mereka verifikasi. Tapi kalau kemudian dia udah kirim kadang-kadang video, terus kemudian dia betul-betul kondisinya sulit, itu saya perintahkan aja. Ini nomor teleponnya, orangnya di sini dikirimin sembako, saya bilang gitu aja, terus dikirimin sama anak-anak. Jadi teman-teman saya di Jakarta keren lagi. Jadi dia bisa quick respon begitu ya Mbak. Bahkan ketika kami belum menganggarkan Mbak, waktu kami belum menganggarkan untuk bantuan DKI, mereka menggunakan Basnas. Jadi zakat infak sodakohnya dikumpulin dari UPZ-nya mereka langsung, udah Pak kami pakai ini aja langsung distribusi sama mereka. Jadi cukup mandiri lah, keren lah PNS-nya. Ya, Mbak berarti sejauh ini untuk penanganan mereka-mereka yang mudik di yang perantauan yang tidak bisa mudik masih cukup baik ya Pak ya, Pak Ganjar ya? Ya karena sebenarnya mereka sendiri beberapa kan sudah di cover ya, di Banten di cover, di Pemprov DKI di cover, terus kemudian di Jabar di cover begitu. Nah saya kan isi slotnya saja karena bukan wilayah saya kan, ini kan sunnahnya saja. Sebenarnya ini sunnah saya, tapi sunnahnya itu sunnah muakkad ini Pak.
sunnah menuju wajib gitu ya. Jadi kemudian kita coba bantu. Mudah-mudahan bisa. Ya ada beberapa satu dua yang tidak marah-marah, maki-maki yang itu juga gitu kan. Terus kemudian ini seringkali juga dibantu oleh tetangga kiri kanan, dibantu oleh relawan-relawan gitu. Bahkan di Jawa Tengah itu ada di Kebumen, Desa Winong, Batu. Terus kemudian Kabupaten Batang, Batu. Kemarin Blora, Batu. Jadi mereka yang panen itu, kami panen padi, beras kami saya kirimkan ke saudara-saudara kami yang ada di Jakarta. Itu kan keren. Ya. Pak, tapi kalau mungkin, kalau untuk bantuan sosial untuk di Jatengnya sendiri, Pak, sudah terdistribusi dengan baik, Pak, atau ada juga, Pak, kendala-kendala seperti berbagi? Oh banyak, Mbak. Kendalanya saya kira jamak ya, satu data. Kan bantuannya banyak nih, Mbak. Ada PKH, ada BPNT, ya, BPNT-nya ada yang masuk dalam DTKS, ada non DTKS, ada lagi BST, ya, BST-nya ada dua, BST dari pusat sama BST dari dana desa, gitu kan. Ada dari kabupaten, ada dari provinsi. Ini beragam sekali, karena beragamnya pasti crowded. Jadi ya sudah saya bilang, karena ini nggak bisa dinegosiasikan, besarannya nggak bisa dinegosiasikan, udah bagi aja. Yang tidak masukkan kamar namanya non DTKS. Kalau itu non DTKS dia dimasukkan, maka kekurangannya nanti kita tambahin sendiri. Bagaimana cara nambahinnya? Pakai APBD kabupaten, pakai APBD provinsi. Kalau itu kurang, bagaimana Pak Ganjar? Mereka dari donatur bisa kita mintain. Dari mana lagi? Dari CSR. Dari mana lagi? Dari Basnas. Dari mana lagi? Filantrop. Aduh, sebenarnya masih banyak. Maka kenapa Joko Tonggo itu dibuat? Sebenarnya ini untuk mengantisipasi situasi seandainya bantuan-bantuan ini kelak kemudian hari tidak cukup begitu. Oke. Pak Ganjar, mungkin kita juga berburu dengan waktu Pak Ganjar supaya tetap bisa buka puasa dengan keluarga nih Pak ya. Pak, untuk nanti kan pasti nuansa Idul Fitri kita kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya ya. Pak Ganjar juga mungkin biasanya bisa kumpul rame-rame dengan keluarga, kali ini mungkin nggak bisa seperti itu ya Pak ya. Nah, bagaimana Bapak secara pribadi memaknai Lebaran tahun ini, juga bisa menyampaikan kepada masyarakat Jawa Tengah untuk memaknai Lebaran ini dengan kondisi yang ini, tetapi tidak menghilangkan kegembiraan kita menyambut sukacita Lebaran, Pak. Iya, sebenarnya Lebaran ini memang sangat berbeda. Menyedihkan, iya. Semuanya sakit, iya. Semuanya rindu, Pokoknya kita memang dalam penderitaan. Itu harus kita terima. Jadi Tuhan Allah kasih cobaan kepada kita luar biasa. Di Ramadan ini dikasih, di Lebaran besok dikasih. Tapi manusia di Islam dikasih akal, terus dikasih hati, dan ada selalu relasi sosialnya atau silaturahmi. Maka yang itu tidak boleh putus, saling menghibur, saling menguatkan. Maka kemudian, ayo kita tetap jangan sampai kalah. Corona itu makhluknya kecil, dilihat aja nggak bisa. Dia nggak bisa terbang, nggak punya kaki, nggak punya mata. Jangan kalah kita manusia. Insya Allah kita berdoa jangan kalah. Maka kita diminta untuk akalnya selalu berputar. Maka besok Lebaran besok gimana caranya? Tetap membuka silaturahmi, tapi Lebaran kalau dianya digital. Maka saya bukan besok Mbak. Jadi Lebaran besok saya sudah promo, ayo Lebaran digital, tetap menyapa keluarga. Saya ajak televisi, beberapa media udah mau, kemudian orang bisa terlibat semuanya. Ini beberapa media online kita udah ngomong, akan saya mau ikut, oke. Harapan saya kita ngobrol begini. Ya, Merdeka kita ikut ya. Ya, kita ngobrol begini, nanti ada yang masuk, kita tombolnya tekan. Ya, silakan kamu ngomong, sapa wargamu. Televisi juga saya minta juga, Mbak. Sehingga kita harapkan nanti orang nggak pulang masih bisa menyapa keluarganya, boleh dengan dada-dada, senang sekali, atau barangkali dia sedih, aduh aku nggak bisa pulang juga boleh. Sehingga apapun ekspresinya diberikan sebagai bentuk rasa sayang kita kepada keluarga dan tetangga, kira-kira begitu. Angkat ke digital, gitu, Mbak. Oke. Pak Ganjar sendiri biasanya pulang kampungnya kemana, Pak? Saya punya 3 titik. Jadi kalau di keluarga dari keluarga saya, ya bapak ibu saya di Kutoarjo, Jawa Tengah, Purworejo. Kalau dari istri saya di Purbalingga, ya biasanya kami giliran ke Purbalingga, ke Kutoarjo, atau ke Kutoarjo ke Purbalingga. Terus setelah itu saya ke tempat lahir saya di lereng Gunung Lawu, di Tawangmangu, Karanganyar, Solo sana. Nah itulah kemudian saya biasanya bertemu dengan teman kecil, dengan guru saya SD gitu ya. Dan itu 3 kota kalau Lebaran saya biasanya datang ke sana.
Nah, dengan kondisi seperti ini rencana Pak Ganjar udah punya plan apa nih untuk Lebaran bersama keluarga nih Pak? Ya, saya pengen mengundang seniman kecil untuk bermain musik atau mungkin apa namanya musik tradisional apapun ya. Terus kemudian pakai akustik saja untuk menghibur. Terus kemudian rencana saya seluruh medsos saya on-in semuanya live. Terus kemudian saya mau undang televisi juga untuk bisa live. Terus saya mau silaturahmi di situ. Terus kemudian kita ngobrol-ngobrol dengan masyarakat. Ya kayak gini. Nah, oke. Pak Ganjar, mungkin ini penutup ya Pak Ganjar ya. Pak, sebenarnya Pak Menteri Agama sendiri sudah mengimbau untuk bersalat Idul Fitri di rumah. Mungkin masyarakat Jateng masih belum, mungkin ada yang belum mendengar info itu. Mungkin di sini boleh Pak Ganjar mengingatkan lagi untuk kebaikan kita bersama ya Pak ya. Ayo Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, kita merayakan Idul Fitri dengan kondisi yang ada. Pemerintah sudah menggariskan, Kementerian Agama, NU, Muhammadiyah, Majelis Ulama juga sudah menyampaikan, minimal yang di Jawa Tengah. Ayo kita tetap sholat di rumah. Kepada bapak-bapak atau laki-laki dewasa, jadilah imam untuk keluarganya. Kemudian kalau Anda bingung, khususnya di Jawa Tengah, Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah sudah menyiapkan khotbah singkat. Bahkan kemudian orang akan bisa merasakan sesuatu yang luar biasa. Apa sih sesuatu yang luar biasa? Pernahkah kalian merasakan betapa nikmatnya menjadi seorang imam untuk sholat Idul Fitri bersama keluarga tercinta? Itu tentu sesuatu yang luar biasa. Janganlah kemudian saling bertentangan, terus kemudian janganlah ini kemudian mematikan langkah-langkah kita untuk tetap beribadah dan bersilaturahmi. Selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf lahir dan batin, dan merdeka. Ya merdeka. Pak Ganjar, terima kasih ngobrol-ngobrolnya nih Pak Ganjar. Nanti kalau Lebaran Merdeka jadi diundang, kita mau lihat nih menu Lebarannya Pak Ganjar tuh apa sih? Boleh. Pak Ganjar, terima kasih Pak. Selamat berbuka Pak. Salam untuk keluarga. Sehat selalu. Assalamualaikum Terima kasih. Pak Ganjar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.